Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bineka untuk kita semua. Datuk Jasni Madlani dan teman-teman dari Malaysia, juga ada dari Singapura, para sahabat dari Aceh sampai Papua, juga teman-teman dari PDS Abi Yasin, adik-adik mahasiswa, hadirin, dan wartawan sekalian. Saya mulai dengan dua peristiwa. Pertama adalah peristiwa ini aksi protes paling besar tahun ini. Mungkin juga aksi protes paling lama, salah satunya dalam sejarah. Selama 5 bulan, tepatnya 146 hari, protes ini berlangsung di kota New York, juga di Los Angeles. Yang melakukan aksi protes ini bukanlah aktivis mahasiswa, bukan politisi, bukan pula aktivis lingkungan hidup. Yang protes ini adalah para penulis. Tepatnya 11.600 penulis selama 5 bulan. Mereka protes yang keras sekali. Itu bisa kita lihat datanya di Google. Yang unik adalah banyak yang ia tuntut, tapi satu yang ia tuntut yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Yang ia tuntut adalah mereka menolak digunakannya artificial intelligence yang dapat menggantikan posisi mereka sebagai penulis. Mereka katakan mereka tak ingin skenario yang mereka buat itu diedit final oleh AI. Mereka tak ingin juga AI memulai draftnya dan mereka diminta hanya meneruskan saja draft yang dibuat oleh artificial intelligence. Dan mereka keras sekali demo ke hadapan forum industri TV dan film. Kita pun tersentak melihat ini. Ternyata artificial intelligence yang kini hadir bagi sebagian penulis sudah dianggap mengancam profesinya, dan real pula ia katakan sejak ada AI ini maka volume kerja kami selaku penulis sebagian diambil oleh AI dan honor kami pun menjadi lebih rendah. Itu fenomena sekarang bahwa kita sekarang ini menjadi penyair, menjadi penulis di era artificial intelligence. Saya sendiri mencoba beberapa kali menggunakan aplikasi ini, aplikasi artificial intelligence. Saya buat instruksi di sana. Tuliskan pemandangan indah Indonesia dalam bentuk puisi. Dalam waktu 1 menit keluar itu langsung puisi yang saya baca itu cukup menyentuh, cukup indah, cukup bagus. Hanya dalam tempo 1 menit. Lalu saya buat lagi instruksinya. Sekarang tuliskan kisah perjuangan Palestina dalam bentuk puisi esai. Rupanya belum bisa ini. Saya coba berapa kali, belum bisa ia menuliskan puisi esai soal Palestina. Saya tanya kepada teman yang ahli teknologi, ini kenapa gini? Ini aplikasi yang begitu hebatnya kok tidak bisa menuliskan Palestina dalam puisi esai? Secara bercanda, Begoyot yang mengatakan, Pak Denny, nulis puisi esai itu lebih susah. Karena puisinya ada catatan kakinya. Dan aplikasi AI ini tidak terbiasa menulis puisi dengan catatan kaki. Itu secara bergurau ia katakan itu ya. Kita melihat di sini
datangnya teknologi, dan kita beruntung berkumpul di sini ketika AI belum bisa menulis puisi esai. Jadi peran kita masih besar. Namun, seandainya pun artificial intelligence sudah bisa menuliskan puisi esai, pun kita tidak masalah karena kita membaca sejarah. Kita melihat apa yang terjadi dalam sejarah dan kita selalu mengambil sisi positif terhadap perkembangan teknologi. Bagi kita, membaca sejarah efek teknologi dari waktu ke waktu, kita pun memahami dan meyakini teknologi datang dan pergi, tapi para penulis tetap hadir di sana. Setiap zaman, boleh tepuk tangan. Jadi, teknologi boleh datang dan pergi, tapi para penulis tetap hadir di sana. Itu data sejarah. Mengapa? Karena setiap zaman memerlukan narasi. Setiap zaman perlu penjelasan apa yang terjadi dan kita akan menuju kemana. Dan itu diberikan oleh narator. Narator terkuat itu adalah penulis. Ia bisa penulis sekaligus agamawan, penulis sekaligus juga filsuf, penulis sekaligus juga ia seorang sastrawan, seorang penyair, termasuk juga penulis dan sekaligus ia penyair puisi esai. Ya. Jadi walaupun nanti AI akan terus tumbuh berkembang, kita tahu bahwa kematangan bahasa, kedalaman bahasa, keganasan luasnya kreativitas itu tetap ada pada penulis manusia, tetap ada pada mereka yang merenung, yang mendalami naik turunnya hidup, menyelami dinamika kedalaman aneka dimensi hidup yang itu belum bisa atau susah sekali diambil oleh artificial intelligence. Jadi peristiwa pertama, aksi protes yang besar sekali, 11.000 penulis demo selama hampir 5 bulan. Peristiwa kedua adalah Finlandia. Ini negara yang 6 kali berturut-turut dipilih oleh PBB sebagai negara paling bahagia di dunia. Negara yang paling bisa membuat warga negaranya bahagia. PBB sekarang sudah berada pada satu tahap lebih maju. Bagi mereka sebuah negara tak bisa dibilang maju hanya dengan melihat ekonominya maju, hanya dengan melihat pendidikannya, hanya dengan melihat misalnya pemerintahan yang bersih. Tapi negara baru bisa dianggap maju jika warga negaranya merasa bahagia, dan itu ada indeksnya, ada cara mengukurnya melalui survei opini publik. Sehingga lengkaplah itu World Happiness Index, indeks yang membuat manusia bahagia. Itulah yang dianggap ukuran paling jauh, paling manusiawi untuk mengukur seberapa jauh sebuah negara itu tumbuh. Dan Finlandia mengejutkan, 6 kali berturut-turut dipilih oleh PBB sebagai negara paling bahagia. Lalu orang bertanya, why? Ada apa di Finlandia? Apa yang buat negara ini berturut-turut jaga paling bahagia dengan ukuran yang secara saintifik dipertanggungjawabkan? Banyak jawabannya, salah satunya adalah sesuatu terjadi di ruang-ruang kelas Finlandia itu. Sesuatu terjadi di sekolah-sekolah Finlandia, di kampus-kampusnya, di SMA-nya, karena di sana ternyata intens sekali guru-guru mengajarkan budi pekerti, mengajarkan moralitas melalui sastra. Itu kuncinya dan itu ada risetnya ya, bahwa ternyata perkembangan budi pekerti begitu lebih mudah disentuh melalui sastra, melalui novel, melalui cerita pendek, melalui puisi, melalui kisah-kisah. Itu lebih menyentuh hati. Sastra ternyata lebih dari yang lain, ia bisa mengajak audiens menyelami dunia yang bukan dunia audiens itu, tapi dunia yang diceritakan dalam kisah-kisah
tentang aneka dilema moral yang membuat siapapun yang mendengar itu, membaca itu, dan tersentak dia dengan kayanya dimensi hidup itu dan membuat emosinya lebih matang karena disedapkan, dinikmatkan oleh berbagai kisah-kisah dalam sastra itu. Sastra juga membuat mereka tumbuh berimajinasi, meluasi realitas sehari-hari karena dalam sastra itu imajinasi, cerita, kisah bisa membawa mereka ke ujung-ujung terjauh perenungan yang justru membuat batinnya lebih kaya. Pendidikan sastra, sastra untuk pendidikan, itu sesuatu, dan kita tahu pula, itulah masa depan puisi esai. Itulah masa depan puisi esai. Jika puisi esai ini ingin kita hidupkan lebih jauh, maka ia harus masuk ke dalam satu dunia yang lebih luas lagi, bergabung dalam upaya bangsa ikut membangun karakter anak didik ke sekolah-sekolah. Maka bab selanjutnya dari puisi esai adalah puisi esai goes to campus. Puisi esai goes to school, itulah lahan pengabdian terbesar yang akan terus kita mulai oleh generasi kita dan nanti akan diteruskan generasi ke generasi, dan terlihat di situ betapa sastra juga oleh puisi esai kembali ke tengah gelanggang, kembali ke kitohnya itu ikut membentuk karakter manusia ke sekolah-sekolah. Puisi esai potensial bisa lebih dari media sastra yang lain untuk menjadi wadah bagi pembangunan karakter. Kenapa? Karena di puisi esai itu fakta dan fiksi digabungkan. Hanya di puisi esai fakta dan fiksi begitu digabungkan dan dia menjadi struktur inti dari puisi esai itu. Bagi dunia sosial tak ada yang lebih penting dari fakta. Karena faktalah yang membuat kita memahami realita, sementara realita itu berlapis-lapis, multidimensi. Ketika kita minta anak didik kita, audiens kita memahami fakta, tak ada lain jalannya adalah melakukan riset. Melalui penelitian, dia masuklah itu kepada lapisan-lapisan multidimensional dari fakta itu yang tak ada habis-habisnya. Dan mengajarkan, menyentuh hati murid-murid untuk membuat puisi esai, kita perlu menyebarkan tradisi riset kepada teman-teman di sekolah itu. Ya. Tak ada pula yang lebih kuat dari fiksi. Fakta hanya datang pada hati kita, menyentuh kita, jika ia dibungkus dalam kisah-kisah. Dibungkus melalui fiksi, maka semua data sejarah, peristiwa-peristiwa itu, data orang dan lain sebagainya itu, hanya menyentuh hati jika ia dibungkus dalam imajinasi. Jadi fiksi begitu pentingnya. Dalam puisi esai, fakta bergabung dengan fiksi, dan fakta diwakili oleh catatan kaki. Karena itu tadi, mungkin AI belum bisa masuk ke sini dia. Fakta diwakili catatan kaki, di sini bedanya ya. Catatan kaki bukan sekedar keterangan tambahan untuk puisi. Bukan sekedar keterangan tambahan dalam teks. Bagi kita catatan kaki ini adalah wakil dari realitas, wakil dari fakta, dan dia ibu kandung dari puisi itu. Dalam puisi esai tak ada puisi tanpa fakta, berarti ibu kandungnya adalah fakta, ibu kandungnya adalah catatan kaki. Mengapa dalam puisi esai catatan kaki menjadi sentral? Karena memang puisi esai mendatangkan dirinya pada true story. Kisah yang sebenarnya yang terjadi di samping kita, di depan kita, di tetangga kita. Karena true story itulah kisah yang terjadi, yang kita lihat, dan itulah guru yang sebenarnya. Dari fakta itulah, kemudian dia melahirkan puisi, dan fakta diwakilkan oleh catatan kaki, dan puisi mewakili fiksi. Dalam puisi esai, jadilah itu fakta dan fiksi digabungkan. Karena itu, mulai hari ini
Karena kita sudah menjadi forum, sudah terorganisir, maka dengan sendirinya mulai hari ini kita katakan kepada semua teman-teman di daerah dari Aceh sampai Papua, juga kepada teman-teman di negara lain, masuklah ke kampus. Temuilah adik-adik kita di kampus, di sekolah, ajaklah mereka membuat puisi esai dari Aceh sampai Papua, nanti dari pusat menyediakan dana secukupnya. Maka teman-teman dari Aceh, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan negara lain, niatkanlah itu, kita akan buat nanti cara bagaimana menulis puisi esai itu, supaya anak-anak mulai diajak lebih aktif memberi kesaksian. Sastra bagi mereka tidak hanya menghafal-hafal apa yang sudah ada, tapi menceritakan hidupnya sendiri, menjadi saksi apa yang dilihatnya sendiri, lingkungannya, fakta yang ditemuinya, dan ia kerjakan itu dengan riset yang memadai karena dia perlu catatan kaki di sana. Tapi itu tak cukup di sana, ekspresikan itu dengan kata-kata, dengan imajinasi, dengan emosi, maka fiksi datang ke sana. Jadi dengan kita mengajak adik-adik kita mendalami puisi esai, sekaligus juga kita menyebarkan tradisi riset, sekaligus juga menyebarkan tradisi adik-adik kita untuk lebih aktif menjadi saksi bagi lingkungannya, saksi bagi zamannya. Lalu nanti tahun depan kita jumpa lagi, teman-teman sudah masing-masing provinsi membukukan karya adik-adik kita, dan kita kembali bercerita, bertukar pengalaman, apa yang kita alami ketika puisi esai masuk ke sekolah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, selanjutnya banyak sekali puisi esai lahir dari sekolah, di kampus. Saat itulah kita berkata kepada pemerintah, Bapak Menteri, Bapak Presiden, inilah sumbangan dari teman-teman puisi esai, bahwa kita bisa ikut membangun karakter di sekolah-sekolah, di universitas, dengan sastra. Hari ini 18 buku. Ya. Hari ini 18 buku, sebelumnya ada 150 buku, sebelumnya lagi 34 provinsi sudah diekspresikan dalam puisi esai, sebelumnya lagi puisi esai pun menjadi layar lebar. Jadi teman-teman sekalian, kita saat ini hidup di zaman yang paling besar yang pernah ada. Tak pernah ada zaman sebesar ini, di mana artificial intelligence memberi kemungkinan yang minta ampun luasnya. Zaman ini jauh lebih besar ketimbang zaman Sultan Takdir Ali Sabana. Jauh lebih besar ketimbang zamannya Rendra, zamannya Haril Anwar. Itu sendiri sudah menyentak kita. Kenapa kita hanya menjadi pengekor saja dari sastra-sastrawan lama? Guru-guru kita hormati, tapi justru cara kita menghormati guru kita di zaman ini, zaman terbesar ini, harus ada inovasi dari generasi ini yang ikut menyumbang warna lain dari sastra. Puisi esai adalah ikhtiar generasi. Kita lihat di era ini, di dunia politik, dunia ekonomi, begitu banyak inovasi, orang bertanya, lalu mana inovasi dari sastra? Mana tokohnya? Kenapa kalian hanya mengikuti saja sastrawan-sastrawan lama, padahal kalian itu hidup di zaman paling besar. Nah, ini sendiri membuat kita menghentak kita harus ada ikhtiar sekecil apapun ikut menyumbangkan satu inovasi yang nanti dicatat oleh banyak sejarawan di sana bahwa di era ini tidak hanya dunia ekonominya, tidak hanya dunia politiknya, tapi teman-teman senimannya, teman-teman sastranya ada ikhtiar membuat sebuah inovasi. Apakah berhasil apa tidak, itu selanjutnya. Nah, itu pula mengapa puisi esai ini begitu kita hidup-hidupkan, karena kita merasa salah satu sumbangan yang bisa kita kerjakan di zaman ini adalah ketika kita punya ikhtiar, punya istihad budaya, sekecil apapun, ikut juga membawa satu genre baru, yang syukur-syukur jika genre ini nanti ternyata dia lebih bisa memfasilitasi kebutuhan baru di mana orang sekarang ini tak hanya ingin fiksi, tapi juga ingin fakta, tak hanya ingin imajinasi, tapi juga ingin riset. Nah, puisi esai datang sebagai salah satu wadah untuk itu.
Jadi teman-teman sekalian, kita buka bab baru, selesai acara ini, kita menyusun rencana baru, teman-teman goes to kampus. Teman-teman goes to sekolah, goes to school, ini ada adik mahasiswa. Teman-teman mahasiswanya dari jurusan bahasa dan sastra. Sastra dan bahasa, ya, bagus sekali, tapi juga kita masuk ke semua lini mahasiswa, karena tadi, bahwa setiap orang itu perlu dibangkitkan keinginannya menjadi saksi zamannya, saksi lingkungannya, menjadi saksi dirinya sendiri. Setiap orang itu perlu juga aktif bercerita, tak hanya aktif mendengar, dan setiap orang itu harus menjadi satu pusat untuk juga mencari yang baru dari dirinya sendiri. Kita hormati guru-guru kita, Takdir Alisa Bana, Hadil Anwar, dan lain sebagainya, tapi justru mereka akan senang sekali jika kita tidak hanya menjadi pengekor mereka, menulis karya mereka, tapi kita pun generasi ini menciptakan hal baru, karena tadi menyadari kita hidup di zaman yang lebih besar, tanggung jawabnya juga harus ada sesuatu yang kita berikan sebagai tanggung jawab kita, sudah diletakkan oleh alam semesta di zaman ini, ya, di zaman yang sangat besar ini. Apakah berhasil nanti ini, Pusi Ese masuk ke kampus, Pusi Ese masuk ke sekolah, apakah akan berhasil? Kita katakan itu target kita, sisanya adalah perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.